Dinas Pendidikan Kota Batam akan merealisasikan Mhm. biaya pendidikan bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Oh, ini menarik Bang, bagi Ya, orang tua yang misalnya jadi nggak usah khawatir lagi nih, ya tidak perlu misalnya, khawatir lagi anaknya tidak tidak diterima di di sekolah sekolah SD negeri atau SMP tertentu, ya, negeri, kemudian mereka mengalihkan ke ke sekolah swasta, swasta, ini ya, mereka dan akan dibantu biayanya. Ini ya kira-kira, pemberian bantuannya ini Bang, apakah 100% dari persen, SPP ataukah hanya berapa persen, ya. terus berlaku berapa semester, itu sudah ada kejelasan Nah, belum? Halo, pecinta Batam Pos, pembaca Batam Pos, pemirsa Batam Pos. Ketemu lagi kita di Hot News edisi 11 Juli 2025. Sore ini saya ditemani oleh Bang Ahmadi Sultan, hmm, editor online Batam Pos. Kita akan nge-spill sedikit ya Bang ya, ya, ya sedikit aja, berita dikit ya. aja. Nanti selanjutnya bisa dibaca di web Batam Pos, batampos.co.id, mengikut di medsos Batam Pos, seluruh platform medsos Batam Pos, dan tentu saja besok pagi membeli koran Batam Pos dan membaca seluruh berita-berita yang didapatkan kawan-kawan Batam Pos di koran Batam Pos. Ya, Dan tentunya pastinya lebih lengkap ya, karena semuanya benar akan tersedia besok sekali. ya. Pasti lebih lengkap di koran, dan kalau tidak sabar bisa mengikuti di website Batam Pos. Oke. Apa sekarang Bang Ahmadi yang lagi hit Ya, di ini Batam? masih soal coupling sih sebenarnya, soal coupling Ah ya, jual iya, beli coupling di jual Batam, terutama di wilayah Sagulung yang sedang yang kemarin itu rame ya. sedang ramai dan sudah dilaporkan ke para korban ke kepolisian. Ke Namun kepolisian. ada penegasan dari camat dan BP Batam bahwa masyarakat seharusnya waspada terhadap aktivitas jual beli lahan ini, Oke. coupling ini, karena kan Coupling. BP Batam sudah mengingatkan beberapa waktu yang lalu, dan mereka sudah menegaskan bahwa tidak ada lagi praktik jual beli lahan Coupling coupling ini ya, baru, ya. coupling baru nggak ada Hmm, lagi. Nah, ya. ini sebenarnya imbauan bagus. Jadi kalau Hmm, misalnya sudah dari pihak terkait nih ya, iya. terutama dari BP Batam BP ya, Batam yang dari punya BP hak, Batam yang ya. punya hak lahan di Batam Hmm, ini sudah menegaskan tidak ada lagi jual beli. jual beli kafling, Hmm, sudah itu diikuti. Kalau Iya, masih ada ya, yang yang menawarkan, mau menawarkan, perorangan mau perusahaan, benar, semuanya harus diwaspadai. Ya, waspada. datang Nah, ke BP Batam dulu untuk untuk mengecek legalitasnya, ya, legalitasnya, supaya oke. tidak tertipu lagi seperti masyarakat Sagulung Di ini. Sagulung itu, Iya. oke benar. Nah lanjut Bang Ahmadi, apalagi nih Bang? Nah, ini Ini masih dari pemerintahan nih, dari oke. BP Batam yang mengajukan tambahan anggaran 2,8 triliun ke Wow, pemerintah pusat. ini Nah, untuk apa Bang? untuk Bisa ada ini nggak, ya, informasinya nggak? pemerintah pusat kan menargetkan pertumbuhan ekonomi untuk Batam itu 10% per tahun. 10% Dan per ya, tahun, dan oke. untuk mendukung upaya ini, BP Batam mengajukan tambahan anggaran Tambahan ini anggaran untuk tadi, mendanai 6 sektor prioritas pembangunan. Apa eee saja itu? heeh. Nah, besok bisa dibaca di koran Batam Pos. Nah, Iya. besok, Anda bisa membaca dengan Hmm. lengkap apa yang diprioritaskan oleh BP Batam untuk membangun Batam ini sehingga target pertumbuhan ekonomi Ekonomi 10% 10% itu bisa tadi bisa terrealisasi setiap terrealisasi. tahunnya ya. Ya, Hmm. itu. Nah, apalagi Bang yang Nah, ini ini? dari dunia pendidikan ini, karena Oh, masih ini dalam menarik ini, suasana pendanaan penerimaan siswa murid baru baru, ya? siswa baru, Oke. Dinas Pendidikan Kota Batam akan merealisasikan Mhm. biaya pendidikan bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Oh, ini menarik Bang, bagi Ya, orang tua yang misalnya jadi nggak usah khawatir lagi nih, ya tidak perlu misalnya khawatir lagi Anaknya tidak tidak diterima di di sekolah sekolah SD negeri atau SMP tertentu, ya. negeri, Hmm. kemudian mereka mengalihkan ke Ke sekolah swasta, swasta, ini ya, mereka dan akan dibantu biayanya. Ini ya, kira-kira, pemberian bantuannya ini Bang, apakah 100% dari persen. SPP Hmm. ataukah hanya berapa persen, Ya. terus berlaku berapa semester, itu sudah ada kejelasan Nah, belum itu Bang? belum dibahas lebih lanjut, tapi Dinas Pendidikan Kota Batam telah melakukan penjaringan
istilahnya penyaringan siswa mana yang berhak untuk mendapatkan bantuan ini, biaya pendidikan. Oke. Jadi tidak semua siswa Oh, yang akan baik. ke Ya, tidak swasta ini semua akan siswa mendapatkan swasta bantuan ini. mendapatkan Jadi bantuan. ini akan diprioritaskan kepada calon siswa yang kurang mampu. Oh, tetap Ya, ada seleksi ya, Bang, tetap ada ya? seleksi. Makanya Tetap ada seleksi. pemerintah Dinas Pendidikan Kota Batam melakukan seleksi dan penjaringan. Dan Nah, itu datanya diminta dari sekolah-sekolah yang bersangkutan. dari sekolah-sekolah yang Iya. bersangkutan. Oke, Bang, kita tahan dulu. Ya. Karena ini kita mau tetap mengingatkan kepada pelanggan Batam Pos untuk berlangganan koran digital Batam Pos hanya 50.000 per bulan, Bang, sangat Iya. menarik. Hanya 50.000 per bulan. Kemudian tetap follow semua platform digital Medsos Batam Pos dan juga ikuti berita-berita secara real time di website Batam Pos www.batampos.co.id. Nah, lanjut kita, Bang. Nah, ini masih dari dunia pendidikan. Iya. Mengenai program makanan bergizi. Wah, ini sudah makin banyak cakupannya di Batam. Ini makin sepertinya meluas ya. di Batam karena udah menyentuh ke wilayah Sagulung. Oke. Ya, dan Dinas Pendidikan Kota Batam dan Kapolres telah melakukan pengecekan kesiapan dapur makan bergizi gratis ini di wilayah Sagulung. Dari pantauan reporter kita, apa mereka sampaikan, Bang, soal dapur untuk makan bergizi gratis ini? Jadi beberapa dapur di Sagolong itu sudah disiapkan. Sudah ready ya? Iya, dan dapur-dapur ini siap menyuplai makanan bergizi untuk beberapa sekolah di wilayah Sagolong. Oh, ini kita dimulai dari beberapa sekolah dulu, baru nanti meluas begitu ya. Dan kita berharap ini berjalan lancar supaya anak-anak generasi menurut kita ini mendapatkan gizi yang lebih baik. Oke, jadi cakupannya kita berharap cakupannya luas di Kota Batam sampai menyentuh wilayah hinterland ya, sekota Batam ya. Oke. Ada lagi, Bang? Next, Kira-kira? ini mengenai kebocoran pipa ini. Ini mengenai hak hidup orang banyak banyak ya, karena ini menyangkut air minum. Kalau tidak ada air minum, air bersih, susah kita ya. Sudah pastinya akan membuat masyarakat mengeluh. Nah, di wilayah dekat Hotel Vista ini ada kebocoran pipa dan berdampak ke beberapa wilayah mulai dari Baloi hingga ke Tanjung Uma. Ya, jadi masyarakat di wilayah tersebut diharapkan maklum karena adanya perbaikan untuk saat ini dan kemungkinan besok atau lusa akan kembali lancar. Oh gitu. Ya, nah, kalau yang dirusak di jalan yang di samping yang jalan menuju ke arah Sungai Ladi itu, Bang, itu kan berdampak ke dari pipa itu kan berdampak ke arus lalu lintas. Bagi warga Batam dari kemarin ini yang mau pulang ke arah Tiban, nah itu apa istilahnya, Bang? Dialihkan ada pengalihan arus pada jam-jam sibuk ya. Ari jangan ketawa, Ari. Ada pengalihan arus dari terutama nih ya dari simpang kita dulu sebutnya simpang jam sih, sekarang apa? Laluan Madani. Nah, jadi baik dari kalau menuju ke Hotel Vista, ke Tiban, ke Sekupang, itu lebih baik agak jauh sedikit berbelok ke arah Baloi ya. Ke UIB ya. Lewat simpang UIB itu untuk jadi menghindari kemacetan. Itu saja. Ada lagi, Bang? Ada yang disampaikan? Cukup untuk hari ini dan untuk lebih lengkapnya bisa dibaca besok di koran Batam Pos. Oke. Nah, pemirsa Batam Pos, pembaca setia Batam Pos lover di Batam, dimanapun Anda berada, tetap ikuti berita-berita di website Batam Pos secara real time dan follow seluruh akun medsos Batam Pos untuk mendapatkan informasi-informasi yang update di Batam dan sekitarnya. Oke, selamat sore, salam redaksi.